Dan untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum korban, Fathia Fairuza. Selamat siang, Mbak Fathia. Selamat siang, Mbak Hazila. Oke, Mbak Fathia, ini kan kasusnya udah dilaporkan gitu ya, Mbak. Tapi pernah nggak sih Mbak orang tua ini sebelum kasus ini terungkap gitu merasakan sesuatu yang janggal gitu, anaknya ditaruh di daycare? Curiga nggak sih Mbak awalnya? Curiga ya, karena sebelum adanya pelaporan bukti CCTV itu memang sudah ditemukan beberapa luka-luka pada korban. Hmm. Namun belum diketahui akibatnya itu kenapa. Mungkin dari orang tua itu curiganya, oh mungkin main sama temennya atau gimana. Namun setelah diberikan CCTV bukti bahwa memang terjadi penganiayaan pada korban di daycare tersebut, akhirnya terungkap juga. Oke, berarti sebelumnya belum dikonfirmasi gitu ya Mbak ya soal luka-luka ini ya sama pihak daycare-nya gitu ya? Belum. Oke, tapi biasanya Mbak di beberapa daycare yang saya tahu gitu ya, pengalaman-pengalaman teman-teman lainnya biasanya orang tua itu dikasih akses untuk CCTV. Apakah di daycare ini juga orang tua diberikan akses untuk melihat CCTV itu? Sepertinya tidak ya, karena memang orang tua baru tahu di beberapa minggu yang lalu ketika salah satu saksi itu memutuskan untuk menunjukkan CCTV tersebut kepada orang tua. Oh jadi tidak apa alasan dari daycare ini tidak menunjukkan CCTV? Untuk itu saya tidak bisa memberikan keterangan ya, tapi memang menurut orang tua korban yang saya temui juga kemarin memang beliau tidak memiliki akses kepada CCTV tersebut. Oke, lalu kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa Mbak Fathia? Untuk korban inisial MKZ, korban tersebut sudah mendapatkan penanganan langsung dari perlindungan perempuan dan anak, baik fisik maupun psikologis, maupun korban AMW juga sedang dalam proses visum. Oke, AMW ini yang 7 bulan ini ya Mbak ya? Yang 8 bulan. Yang 8 bulan, sorry, iya. Berarti untuk lukanya masih di visum. Tapi kalau untuk psikologisnya korban gimana? Apakah mereka jadi tertutup, nggak mau interaksi atau seperti apa, Mbak Fathia? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk berdasarkan keterangan dari PPA yang menangani korban MKZ, korban MKZ ini memang sangat amat ketakutan ketika didatangi orang baru seperti itu. Oh, jadi pastinya ada trauma ya yang dialami oleh korban setelah kejadian tersebut. Oke, tapi Mbak Fathia mendapatkan informasi juga nggak sih setelah kasus ini gitu ya dari pemeriksaan-pemeriksaan dan keterangan-keterangan yang didapat, katanya daycare ini nggak berizin ya Mbak? Wah, itu saya belum bisa kasih keterangannya untuk daycare berizin atau tidak, tapi untuk sementara waktu memang ada tuntutan dari orang tua yang menitipkan anaknya di daycare tersebut untuk mengembalikan uang pangkal yang mereka sudah bayarkan. Oke, kalau misalnya dari keterangan pers yang dilakukan pihak kepolisian gitu ya, pelaku ini kan mengaku hilaf katanya gitu ya Mbak ya, dan pelaku juga katanya sedang hamil 4 bulan. Mungkin nggak sih Mbak ada perlakuan-perlakuan serupa yang sebelumnya pernah terjadi bahkan ke korban-korban lain gitu, selain 2 korban yang saat ini? Seperti yang bisa dilihat di CCTV yang sudah beredar, itu bisa dilihat ya Mbak Zila bahwa korban tidak hanya dua orang, tapi lebih, dan tapi memang dari kami baru menerima laporan dari 2 korban saja gitu. Jadi sangat memungkinkan bahwa ada korban yang lain seperti itu. Oke, tapi kalau dari keterangan saksi yang Mbak Fathia dapatkan, keseharian si pelaku ini seperti apa sih Mbak? Emang orang ini galak atau gimana sih orangnya ini Mbak? Saat ini saksi memang sedang dalam proses penyelidikan ya, jadi memang belum selesai. Ini juga saya keluar dari ruang tersebut, jadi masih dalam proses. Oke, jadi belum tahu ya maksudnya terkait dengan Ya. pelaku ini motif pastinya apa gitu ya. Tapi katanya Iya. kemarin korban dan sejumlah saksi juga melapor ke LPSK gitu ya Mbak ya. Apakah ada upaya Iya. intimidasi dari pihak pelaku? Ada Untuk saat gangguan-gangguan? ini sih memang kami melakukan hal tersebut untuk aksi preventif saja, untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat mengintervensi proses hukum yang sedang berlaku. Tapi untuk saat ini memang belum ada
ancaman atau apapun, kami melakukan tersebut sebagai preventive action. Oke, baik. Tentu kita berharap semoga kasus ini juga dapat terang gitu ya. Pelaku juga dihukum dengan maksimal. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus penganiayaan di daycare maupun di tempat manapun. Terima kasih Mbak Fathia Fairuza, kuasa hukum korban telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Mbak, sampai jumpa.